Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan soliha, bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ketiga, yaitu Aku Anak Solih. Kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar seorang ibu yang sedang hamil. Sama halnya dengan ibu kita yang sudah mengandung kita selama 9 bulan dalam perutnya. Begitu besar jasa seorang ibu yang telah merawat kita dari kecil hingga saat ini. Selanjutnya ada gambar seorang anak bersama ibu dan ayahnya. Orang tua kitalah yang telah menjaga kita, membesarkan kita, dan menyayangi kita dari kecil hingga sampai sekarang. Juga dengan susah payah banting tulang untuk kelangsungan hidup kita sampai saat ini. Ya, ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jangan melanggarnya. Di Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Dalam surat ini menjelaskan bahwa kita harus selalu patuh dan hormat kepada kedua orang tua kita. Selain itu, kita juga harus bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kedua orang tua yang baik, telah merawat kita dari kecil hingga sampai saat ini. Lalu bagaimana cara kita agar menghormati kepada kedua orang tua kita? Nah, kita harus selalu patuh dan taat bila dinasihati untuk kebaikan. Anak yang berbakti pasti rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan kedua orang tua kita agar orang tua kita bangga terhadap kita, karena kita menjadi anak yang solih dan solihah. Sebaiknya kita selalu membantunya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, misalnya membantu ibu memasak atau beres-beres rumah. Kita juga harus senantiasa mendoakannya dalam setiap sholat kita. Nah, doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, anak-anak, jangan lupa baca doa ini setiap setelah sholat ya. Jangan sampai terlewat. Selain hormat kepada orang tua kita, kita juga harus hormat kepada sesama anggota keluarga, seperti menghormati kakak dan menyayangi adik. Kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru yang telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, karena guru merupakan orang tua kedua di sekolah. Lalu bagaimana cara kita menghormati guru? Saat bertemu dengan guru, hendaklah kita mengucapkan salam, bersalaman dan mencium tangannya. Juga memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Jadi kalau bertemu guru jangan sambil cemberut ya anak-anak. Saat guru memberi tugas, kita harus selalu mengerjakan tugas dan menyelesaikannya tepat waktu. Tidak mengeluh dan juga tidak bermalas-malasan, karena tugas merupakan amanah yang diberikan oleh guru kepada kita. Saat guru menasehati kita, hendaklah kita mendengarkannya dengan baik dan menaati nasihatnya. Ketika guru sedang mengajar, hendaklah kita duduk dengan tertib, tenang, dan tidak mengganggu teman, dan memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru.
Saat berbicara dengan guru, hendaklah kita berbicara dengan santun, tidak memotong pembicaraan, dan tidak berbicara dengan nada yang tinggi. Nah, anak-anak, bagaimana materi yang disampaikan tadi? Semoga anak-anak semua paham ya. Sekarang mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like videonya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.